bagi yang ingin melakukan atau berniat untuk menyembelih udhiyah, maka sejak masuk bulan Dzulhijjah, ya, hari Rabu yang lalu, disunahkan untuk tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut, ya, baik rambut kepala atau rambut yang lain. Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan tidak mengambil sebagian dari kulitnya. Nah, biasanya orang terlupa pada poin yang ketiga ini tidak mengambil sebagian dari kulitnya. Ini meliputi misalnya kulit-kulit yang mengering yang ada di tumit kita, ya, atau termasuk bekas-bekas luka yang sudah mengering. Ini adalah bagian-bagian dari kulit yang ketika seseorang itu berniat akan menyembelih hewan kurban, maka dia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tidak mengambil rambutnya, kukunya maupun kulitnya sampai dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah larangan ini artinya mengharamkan ataukah sekedar memakruhkan. Ya, pendapat mazhab Hambali mengatakan larangan ini artinya mengharamkan. Jadi nggak boleh memang mengambil kukunya, rambutnya, rambut orang itu ya, bukan rambut binatangnya, tapi rambut orang yang bersangkutan atau kukunya atau kulitnya sampai dia selesai menyembelih hewan kurban. Mereka berdalil dengan hadisnya Ummu Salamah, "Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza ahalla 'alaihi hilalu dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahi." Wa fi riwayah wala min basharatihi syai'an hatta yudahi. Rawahu Muslim. Dari sini mereka memahami bahwa la ya'khudanna ini tegas melarang, dan pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan. Dan menurut Ibnu Qudamah tidak ada dalil yang mengalihkan dari pelarangan yang artinya mengharamkan ini kepada pelarangan yang artinya sekedar memakruhkan. Akan tetapi menurut mazhab Malik dan mazhab Imam Syafi'i, larangan itu sifatnya bukan pengharaman. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan itu makruh saja. Ya, makruh, bukan haram. Karena ada dalil lain, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwasanya beliau pada tahun ke-9 Hijriah mengirimkan Nabi SAW mengirimkan sejumlah binatang untuk dijadikan sebagai hadiah, dan binatangnya sudah dikalungi oleh Aisyah sebagai tanda ini hadiah, dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, disembelih di tanah suci Makkah. Nah, setelah Nabi mengirimkan binatang-binatang ini bersama rombongan haji yang ketika itu berangkat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Nabi sendiri tidak ikut berangkat karena itu tahun 9 Hijriah. Nabi baru haji tahun 10 Hijriah, haji wada. Nah, ketika beliau melepaskan kepergian binatang-binatang ini, beliau tidak pantang apa-apa, kata Aisyah. Falam yahrum alaihi syai'. Tidak ada yang beliau hindari. Kata Imam Asy-Syafi'i, mengirimkan binatang untuk dijadikan sebagai hadiah itu lebih jelas daripada sekedar niat untuk berkurban. Karena ini binatangnya sudah ada dan sudah dikirimkan. Adapun niat itu mungkin binatangnya belum ada. Kendatipun demikian, Nabi SAW tidak pantang apa-apa, sehingga hadisnya Ummu Salamah kalau dikompromikan dengan hadisnya Aisyah, maka itu artinya larangan yang sekedar memakruhkan, bukan mengharamkan. Nah, terlepas dari khilaf ini, tentu yang lebih baik adalah kita menghindari potong kuku, potong rambut, dan mengambil bagian dari kulit kita, khusus bagi yang akan berkurban. Misalnya kepala keluarga, bapak atau suami, yang pantang hanya bapaknya atau hanya suaminya. Akan tapi kalau istrinya akan berkurban, maka dia juga ikut pantang.